Di antara istilah yang masyhur adalah yang disebut dengan umratul qadha. Umrah qadha. Kalau kita sholat kesiangan atau kelewatan sholat subuh, mestinya dilakukan sebelum syuruk, ini setelah syuruk baru bangun jam 6 lewat. Seseorang ketika dia melewatkan sholatnya, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan sholat. Jadi nggak ada istilahnya orang ketiduran atau lupa sholat kemudian sholatnya gratis. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha." Barang siapa yang lupa atau ketiduran atas satu sholat. Kalau ketiduran mungkin sering manusia banyak yang tidur, subuh ketiduran. Tetapi kalau lupa ini mungkin jarang-jarang. Biasanya kejadiannya kalau yang suka menunda-nunda sholat. Kalau orang yang nggak pernah menunda-nunda sholat, insya Allah nggak pernah lupa sama sholat. Contohnya begini, jalan-jalan ke mall. Di mall ada musola? Ada. Bahkan kadang musolanya lebih bagus daripada musola kampung kita. Tempat bunyi kapal, kerannya pakai sensor, tangannya ada alat pengering. Ketika sholat maghrib, kalau sholat maghrib waktunya pendek, jarang orang lupa. Tapi yang sering lupa itu isya. Terlena dengan kondisi di tempat pusat belanja, makan, ketawa ke TV, belanja. Mungkin salah satu di antara mereka ada yang mengatakan sholat dulu yuk, isya, biar enak kita pulang tinggal tidur. Tapi ini mayoritas isi kepalanya udah gak karuan. Kata mereka Jogja, udah aja, isya kan waktunya panjang. Sering gak? Sering. Umroh isya kan waktunya panjang. Pulang sampai rumah udah jam 10. Tinggal capeknya doang. Masuk kamar mandi, bersih-bersih, sikat gigi, wudu, tidur. Kalau yang ingat sebelum itu udah setengah malam, wah, isya belum, bangun nih, wudu, pulang, sholat. Tapi kalau yang bablas, kadang bablasnya bukan ada subuh, sampai sehari, 2 hari, tiba-tiba di setan ngingetin lagi, ngomong-ngomong kemarin pulang dari mall udah sholat isya tuh, diam, belum tuh 2 hari. Mau itu jarak lupanya sebentar, mau jarak lupanya lama sekali. Bahkan kalau orang pernah nakal 10 tahun lalu, dia pernah meninggalkan sholat, maka umrohnya sholatnya harus diqol. Penjelasannya tidak ada di sini. Silakan tanya kepada guru-guru atau yang mengajarkan ilmu fikih. Itu yang namanya qadha. Qadhaan adalah sesuatu yang memenuhi atas sesuatu yang sudah lewat. Itu qadha. Nah, umroh ini berkaitan dengan peristiwa yang besar yang pernah kita bahas, yaitu umroh yang gagal disempurnakan ketika Rasulullah SAW pada akhirnya melakukan perundingan yang disebut dengan apa? Hudaybiyah. Di antara riwayat yang paling masyhur yang menceritakan tentang umratul
Ini ada dua riwayat. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan yang kedua ada cerita atau mungkin riwayat yang datangnya dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ini Abdullah bin Rawahah bisa dibilang pentolannya Muhajirin. Di antara nama-nama pertama yang masuk ke dalam Islam di kala Islam waktu itu masih bermuncul. Nanti akan ada kisah. Tetapi Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya ini menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak qala Al-Hakim, maksudnya Imam Al-Hakim, tawatarat al-akhbar annahu sallallahu alaihi wasallam lamma halla Dzulqa'dah amara ashabahu an ya'tamiru qada'an umrahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diklaim memiliki banyak riwayat tentang peristiwa umrah qadha. Memiliki banyak riwayat. Ketika datang bulan Dzulqa'dah, kurang lebih tahun ke-8, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menunaikan umrah qadha. Umrah qadha berarti konsekuensinya ada yang pertama, bagi siapapun yang dulu ikut dalam perjalanan menuju ke Hudaybiyah dan kemudian gagal untuk umrah, maka diwajibkan ikut. Makanya umrah itulah kalau dalam urusan fikih itu, meskipun kadang ada ibadah yang statusnya sunnah, itu martabatnya bisa berubah menjadi wajib. Sunnah, tetapi martabatnya bisa berubah menjadi wajib. Contohnya puasa. Puasa hukum asalnya sunnah. Tetapi kalau kita nazar dan nazar kita kemudian dikabulkan oleh Allah, maka diwajibkanlah. Masalahnya misalnya gini, Bapak bernazar, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, misalnya saya akan puasa 10 hari tanpa putus. Maksudnya 10 hari nyambung, bukannya bisa melakukan sahur, puasa sehari dan 10 hari tanpa jeda. Yang tadinya puasa itu sunnah, nggak ada selain Ramadan yang puasa setiap hari. Tapi karena pembatasan begitu. Nah, ini Rasulullah mengatakan bahwasanya siapa yang kemarin nggak jadi umrah bareng saya waktu di Hudaybiyah, maka hendaknya berangkat. Bahkan beliau mengatakan wa alla yatakhallafa minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Siapapun yang hadir dalam Hudaybiyah itu maka diwajibkan berangkat. Maka bukanlah semua sahabat, kecuali illa man istusyhid, kecuali mereka yang sudah gugur di peperangan. Jadi jarak antara Hudaybiyah tahun ke-6 dengan tahun ke-8 ini kan 2 tahun. Di antara 2 tahun ini jika ada yang sudah meninggal maka dilewatkan. Dan kemudian selain mereka yang hadir di Hudaybiyah dalam umrah qadha ini juga ada orang-orang yang para sahabat yang ikut umrah, tetapi bukan umrah yang dulu, tetapi ini umrah baru. Totalnya yang ikut berangkat bersama Rasulullah SAW itu ketika umrah di qadha ini ada 2.000 orang, lebih besar. Yang menarik nanti setelah ini kita bahas, akan ada beberapa kisah perjalanan dan pelaksanaan umrah Rasulullah yang kemudian diturunkan menjadi syariat, ditetapkan menjadi syariat seperti syariat ketika kita bertawaf di Baitullah, di Ka'bah. Nanti diantaranya adalah bermula dari kisah umrah qadha ini. Saat itu Rasulullah SAW membawa 2.000 jamaah, 2.000 orang di luar perempuan dan anak-anak. Jadi pria dewasa yang posturnya postur siap, 2.000 orang di luar perempuan dan anak-anak. Tetapi kali ini berbeda dengan perjalanan waktu Hudaybiyah. Ketika Hudaybiyah, Rasulullah SAW benar-benar dari awal itu
tidak membawa senjata perang kecuali pisau untuk sembelih. Kurang lebih begitu. Tetapi justru niat baik itu tidak tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Justru malah dipatahkan. Mereka diblokade di Hudaybiyah, satu daerah namanya Hudaybiyah, ditahan di situ, nggak boleh masuk, dan kemudian dipaksa untuk membatalkan umrah, dipukul pulang, dan kemudian membawa surat perjanjian yang kita sebut dengan Al-Wathiqah atau As-Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian. Dan perjanjian Hudaybiyah memang aslinya isinya itu ketika tertulis antara delegasi orang-orang kafir Quraisy dengan Rasulullah, memang seakan-akan kontennya itu tidak menguntungkan kaum muslimin. Makanya dalam peristiwa Hudaybiyah dulu Sayyidina Umar itu protes, karena beliau orang yang paling kreatif, rasanya begitu. Tetapi kan ceritanya sudah kita bahas. Rasulullah dengan begitu sabarnya, karena yang ia pikirkan adalah maslahatnya kaum muslimin, bukan maslahat dirinya sendiri. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW pulang dan kembali ke Madinah dari Mekah, disitulah turun ayat yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubin, dan seterusnya. Nah, Rasulullah akhirnya berangkat 2.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak. Ada pun yang di Madinah, beliau menugaskan seorang yang bernama Uwaif bin Al-Aqbat. Dalam riwayat bukan beliau tetapi Aba Ruh bin Al-Ghifari, yang pastinya yang ditinggal ini adalah orang Madinah. Dan ini ditinggalkan bertugas untuk menjaga kota Madinah. Di perjalanan ini Rasulullah SAW membawa senjata yang biasanya nggak bawa, kemarin dia bawa pedang, bawa ketapel, terus bawa panah. Tujuannya apa? Bukan untuk berperang, tetapi jaga jika seandainya orang kafir Quraisy berkhianat. Kenapa beliau mengambil itu? Karena rentetan sejarah sebelumnya itu terjadi pengkhianatan. Kalau Bapak putar-putar kembali kata Bapak, dulu ada sekelompok sahabat 3 orang yang konon katanya orang-orang kafir itu ketika berislam ternyata Islamnya pura-pura. Minta ke Rasulullah, wahai Muhammad, kirimin dong 3 orang guru untuk mengajarkan kami soal agama. Dikirimin 3 orang, ketika di tengah jalan dibunuh. Aksi pengkhianatan itu di dalam perang harus diantisipasi. Makanya sekarang Bapak jangan terlalu seru-seru banget belain Syiah. Iran itu jangan seru-seru. Iya benar, dia nyerang Israel betul, karena Israel musuh bersama. Tetapi ketika Syiah Iran dia menyerang Israel bukan karena menjaga muqaddasat muslimin, bisa jadi, saya katakan bisa jadi asumsi. Ternyata Iran menyerang ke Israel itu bukan karena dia ingin membela Palestina, tapi karena marahnya dia kalau Israel itu bisa ngobrak-ngabrik pertahanan negaranya dengan cara membunuh panglima perang. Nah, akhirnya terjawab nih. Bahasanya apa? Kekalapannya Iran nampak. Sekarang Iran sudah mulai berani menghajar negara-negara Arab. Ya meskipun negara Arab tersebut katakanlah memiliki pangkalan militer Amerika, itu kan bukan kemudian kita 100% mengatakan menghalalkan cara untuk tempur. Yang nipu siapa nih? Bukan negara Israel. Artinya kalau Iran memang fokus pada Israel, akhirnya ke Israel, jangan negara orang dihajar begitu. Qatar secara diplomatik jelas. Pertama, Qatar ini negara teluk yang paling keras dalam penolakan terhadap Israel. Yang kedua, negara yang paling tetap berkonsisten komitmen untuk tidak memberikan bantuan kepada Zionis, tetapi malah memberikan bantuan kepada Palestina. Adapun dia punya pangkalan militer bekerja sama dengan Amerika, itu
diplomatik. Artinya gitu. Itu bukan diplomatik, yang dimana satu negara itu kalaupun teluk harus hancur semua. Kira-kira masalahnya untuk siapa? Di tengah-tengah seperti ini, akhirnya timbul konflik. Makanya kita lihat, kalaulah memang Iran berani, ya mestinya yang diserang jangan negara-negara teluk. Serangnya apa? Israel atau Amerika. Nah ini kan asli gitu. Ini kan akan memicu satu isu besar. Sekarang semua jalur penerbangan ke dan dari negara tertutup semua. Kepanikan ini akan berkembang kalau tidak diredam dan kemudian Iran kembali dengan akal sehatnya. Anda ini marah untuk siapa? Anda ini marah untuk siapa? Orang, misalnya ada motor punya dia dicuri, ada orang ini motornya dicuri, hilang motornya, terus ketemu, ternyata pelakunya ada di kampung A. Saking geramnya dia, ini motor diketemukan di kampung A, tapi di kampung satu kampung dia di sini, itu kampung dibakar. Kira-kira bijak apa? Gimana kita bisa? Artinya kalau memang Iran itu dia ingin melawan diplomasi politik secara berperang dengan serius, hadapan serius. Jangan sekarang nyasar-nyasar ke negara teluk. Sekarang dia udah bikin estimasi jarak rudal dia ke Qatar berapa kilo, ke Saudi berapa kilo, ke Oman berapa kilo. Ini kan bikin orang ketar-ketir. Tapi kita lihat kira-kira tujuan Iran itu nanti apakah ada udang di balik bakwan? Kita lihat siapa yang diuntungkan dari kemarahan Iran. Kembali kepada pengkhianatan orang-orang Quraisy. Jadi ketika Rasulullah SAW ke Hudaybiyah pun di blokade. Di saat itu pun Rasulullah masih merasa kalau orang-orang kafir Quraisy itu tidak memberikan rasa hormat. Rasulullah tidak bawa senjata. Utusan yang dikirim Rasulullah bukan satu orang. Terakhir itu yang paling lama datang dan bertemu dengan mereka adalah Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan ini gini? Utsman bin Affan ini orang paling lembut. Kalau ngomong pelan, diplomasinya jelas, berani, dan yang terakhir memiliki integritas bersih. Tidak ada masalah. Sampai kemudian Utsman bin Affan itu berada di Mekah 3 hari, sampai diisukan kalau Utsman itu meninggal, mati dibunuh. Oh, bagus, naik pita. Ini kalau Utsman mati, kita periksa aja masuk ke dalam. Kata Rasulullah, jangan. Kita datang untuk berumrah. Nah, tetapi ketika itu para sahabat dikisahkan atau diriwayatkan mereka membawa alat perang yang disimpan. Artinya bukan posisi siap. Kalau kata orang bolong, Ustaz Muzi, ini bukan posisi orang mau rebas, tapi posisinya disimpan. Ada banyak, ada senjata. Kan beda kalau senjata di dalam tas atau disimpan, kemudian tangan juga jauh, tidak dalam kondisi siap, itu berbeda. Bukan dalam posisi menyerang. Tetapi kalau sudah ditenteng, tangan udah gini, ini kan bahaya. Nah ini Rasulullah cuma membawa saja, cuma membawa dan kemudian ditugaskan oleh beberapa sahabat untuk menyimpan. Kemudian Rasulullah SAW ketika berangkat berumrah ke Mekah ini, beliau menggunakan untanya yang terkenal, yang memiliki nama Al-Qaswa. Al-Qaswa itu di Mekah sekarang ada perusahaan transportasi namanya Al-Qaswa. Kalau yang ngerti sejarah pasti ingat Al-Qaswa. Itu nama untanya Rasulullah SAW. Jadi suatu kali umrah, kalau orang punya peliharaan dikasih nama, tapi namanya yang bagus-bagus saja, yang sesuai. Jangan punya hewannya juga najis dikasih nama Islami. Jangan. Pernah dulu ada seorang penyanyi pop di Jazirah Arab sekitar tahun 2000-an. Itu viral. Itu pertama kalinya kasus penistaan agama di Jazirah Arab. Seorang penyanyi perempuan beragama non-muslim memberikan nama anjingnya dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
tahun 2005 kan dikasih nama Haji itu dengan Nabi kita marah. Akhirnya buru-buru dicabut, tapi dipanggil oleh pengadilan negara setempat dan kemudian dia minta maaf kepada hal yang ramai. Rasulullah SAW dikatakan wal muslimuna mutawashshihuna suyuf. Ini benar ada, tapi bukan dalam posisi siap dipakai. Muhdiruna bi Rasulillah SAW yulabun. Rasulullah masuk atau berangkat dari Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah, mengambil mimbar dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau bahasa di orang Indonesia disebutnya Bir Ali. Bir Ali bukan bir ya, yang dibilang bir peletok, bir anggur bukan. Bir Ali itu sebutan orang Indonesia karena memudahkan pengucapan. Aslinya Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Sumurnya Ali. Kemudian disimpelin penyebutan jadi Bir Ali. Nama aslinya itu daerah adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Rasulullah SAW ketika itu berangkat dengan untanya dan kaum muslimin menggunakan kendaraan bermacam-macam. Dalam riwayat mayoritas menggunakan sittina badan. Itu membawa ada yang menggunakan 60 unta. Berarti itu jumlahnya fantastis. Artinya jumlah transportasinya berapa banyak? Dan itu bergantian. Sebagiannya ada yang mengatakan menambahkan riwayatnya dengan menggunakan unggalan ini. Ketika Rasulullah SAW tiba di Mekah, dan waktu itu dikatakan beliau itu memasuki dari arah selatan, dari arah utara. Kalau sekarang itu nama daerahnya adalah Al-Hujur. Ini saya doakan Bapak Ibu semua bisa pergi haji ke itu. Tapi kalau Bapak pergi pakai haji furoda nggak bisa ketemu. Atau haji plus, ini butuh waktu yang lama. Sebenarnya mudah untuk mengetahui daerah ini, sekedar untuk menambah informasi sejarah. Patokannya itu adalah pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la. Ini kalau saya gambarkan secara simpel ya. Ini pemakaman Ma'la. Ada dua ruas. Sekarang yang modern, yang terkini. Ini Ma'la, ini Ma'la. Di tengah-tengahnya Ma'la itu ada flyover. Ada flyover. Sebelah Ma'la yang arah utara, arah selatan itu ada masjid namanya Masjid Jin. Masjid Jin. Kalau yang pernah haji, pernah lihat di masjid. Ini Masjid Jin udah pernah kita bahas waktu Rasulullah pulang dari Taif. Dan itu Masjid Jin, jangan dianeh-anehin. Jangan dibilang itu Masjid Jin yang bangun di DKM-nya, di jamaahnya. Jangan, orang Indonesia kan temen yang begini nih. Dia pas dengar Masjid Jin, dia penasaran nih, Ustaz, ini DKM siapa Ustaz? DKM Jin kan Ustaz? Ustaz itu apa ya? Merebutnya Jin. Ntar tuh dia pakai handphone dicari-cari gitu. Guys, ini lagi di Masjid Jin guys. Ada yang kelihatan guys. Dia gak ada. Karena itu Masjid Jin, penamaannya bukan gara-gara bangsa jin yang membangun, tetapi karena Rasulullah ketika sholat di situ kemudian dihadiri oleh bangsa jin. Yang di kala itu mereka mendengar Al-Quran, segitu dahsyatnya bacaan Al-Quran yang Rasulullah, mereka sampai turun dari langit ke bawah. Yastami'una Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka mendekat dengan Rasulullah, ini nih panglimanya jin nih, pimpinan peleton jin mengatakan ansitu, diam. Ada orang baca Quran. Falamma dia walau ila qaumihim. Selesai dia dengar surat Ar-Rahman, pulang ke bangsanya, kemudian mereka berdakwah. Itu orang bangsa jin banyak yang masuk Islam. Gara-gara Rasulullah membaca surat Ar-Rahman. Kapan dia baca? Sepulang diusir dari kota Taif. Kan ini saya. Malah jalanan, malah ini masih jin. Nah, itu Rasulullah dulu datang dari arah situ. Baru kemudian masuk ke ini nggak ditulis di dalam kitab ini, tetapi ini ada kisah romantis. Kisah romantisnya apa?
Ketika Rasulullah SAW melewati di situ itu, beliau itu cuma sekedar menyampaikan rindunya kepada sang istri. Siapa? Khadijah yang telah dimakamkan di pemakaman Ma'ad. Beliau ingin menyampaikan rasa rindunya terhadap seorang wanita yang pernah mendampingi dalam perjuangan yang panjang. Dan dari situ sambil menyampaikan salam kepada Khadijah Kubra, sang istri tercinta, dan kemudian melewati daerah yang dulu semasa kecil beliau tumbuh berkembang di situ. Pasti siapapun kita, ketika kita pernah terusir dari kampung halaman dan kemudian kembali saja, jangankan untuk kembali tinggal, lewat saja. Dulu kita punya kisah seperti itu. Kisah ini kisah bagus, kisah enak, berkembang bagus, mungkin punya cinta bersama keluarga, berkembang dengan teman. Lewat, mungkin air mata akan menetes. Ya Allah, ini tempat saya. Saya aja kalau datang ke pesantren tempat saya belajar, kadang nangis. Melihat kamar, ya Allah, ini dulu ini sekarang udah bagus, kamar pakai AC. Yang begitu dulu cuma kipas angin itu kan. Ini belum ada kipas angin. Tapi ada yang membekas di diri Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, innahu yaqdumu alaikum wafdun. Ini perkataan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Innahu yaqdumu alaikum wafdun wa hadathum huma Yathrib. Ini omongan yang tersebar di mulut-mulutnya orang-orang kafir Quraisy. Ini Muhammad datang dengan rombongan tangguh. Ternyata datang dengan orang-orang kuat yang telah mampu menaklukkan panasnya Madinah. Madinah kan panas. Datang. Dan ini yang kemudian dikatakan, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmanu aw yarmilu al-aswaq al-thalath. Ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, mulailah mereka melakukan tawaf. Pertanyaannya, ketika mereka dibolehkan untuk bertawaf, di manakah posisi orang-orang Quraisy? Kenapa mereka tidak mau menjihad? Ternyata jumlah yang datang 200 atau 2000 orang itu di luar ekspektasi, berbahasa TikTok, di luar perkiraan. Wah, yang datang 2000, kita tolak juga susah ini. Ternyata jumlah pun sudah cukup. Ini bisa jadi siasat. Makanya para jomblo-jomblo itu kalau mau lamaran yang diterima oleh orang tuanya sang gadis, biasanya ngelamar bukan dia. Yang lamar siapa? Orang yang disegani kan gitu. Kadang sesuatu itu bisa menggugurkan halangan. Rasulullah kalau datang yang mungkin umur besar sholat, ya mungkin bisa ditolak seperti peristiwa Hudaybiyah. Tetapi yang datang buat mereka orang-orang musyrik itu, ketika Rasulullah sudah datang di Mekah, mereka berada di satu gunung, satu bukit. Bukit ini ada berada di daerah Qu'ayqan. Ini sendiri saya nama Qu'ayqan ini baru dengar, mungkin kalau saudara tadi pernah dengar. Letaknya itu tadi sama di daerah Hujun itu, di daerah Hujun. Kemudian ketika mereka Rasulullah dan para sahabatnya turun di pelataran Ka'bah, mulailah Rasulullah melakukan tawaf. Tawaf ini berputaran 7 putaran. Dan diawali dari rukun Hajar Aswad. Ingat nih, Hajar Aswad kan udah lama ada aswad. Dari sejak Rasulullah masih kecil, masih muda. Ketika para sahabat dan Rasulullah bertawaf dari mulai Hajar Aswad, itu mereka melakukan ar-ramlu itu artinya apa? Lari-lari kecil. Orang kayak lari jogging, bukan maraton, lari santai. Itu namanya ar-ramlu. Yang langkahnya mereka itu ar-ramlu. 3 putaran. Tetapi setiap kali bertemu dengan rukun Yamani berhenti. Ini perlu saya jelaskan. Maaf, saya jadikan kotak snack. Ini misalnya Ka'bah. Rukun Yamani sebenarnya. Rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Kan putaran Ka'bah gini, bukan gini, bukan gini. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan arah jarum jam. Ini rukun Yamani. Kalau diingat-ingat, ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Kalau ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. 4.
Rasulullah memulai tawaf dari sini. Ini di syariat. Rasulullah mulai dari sini dan dari 7 putaran, 3 putaran pertama beliau melakukannya dengan benar. Satu. Yang kedua, beliau memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang laki-laki untuk melakukan al-ittiba. Al-ittiba itu adalah membuka pundak kanan dan mengeluarkan pundak kanannya dari kain ihram dan kain ihramnya diselempang ini. Jadi kita baik. Saya tadi mau bawa sorban lupa, supaya saya contohin gitu. Tapi saya lupa. Jadi ini kalau aduk nih kita aduk ya. Itu kan kita kemulin gitu, kita kemulin. Kalau kamu kan berarti pundak berbeda tutup. Nah ini dibuka yang satu. Jadi ini kain diturunin lewat bawah ketiak kemudian diselempang. Kalau Bapak lihat foto-foto orang yang membuka pundak itu nama dalam bahasa Arabnya al-irtiba. Al-yakshifu al-manaqib al-yumna. Yang pertama lari. Yang kedua pundak kanan dibuka. Dari situ orang-orang kafir Quraisy melihat dari atas lah. Bahasa kini zaman sekarang mereka mengatakan ngeri. Ngeri. 2.000 orang bertawaf. Itu laki-laki itu belum itu perempuan 2.000 bertawaf, kemudian dalam berlari-lari kecil dan kemudian pundaknya dibuka. Wa yad'u dharfar ridai 'ala al-yusra, yang kanan itu di atas. Kemudian Rasulullah SAW ketika sampai di sana, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah, orang ini gak gede gak kecil. Ini salah satu sahabat yang nempel sama Rasulullah ketika peristiwa Uhud. Saking girangnya Abdullah bin Rawahah, saking girangnya bisa masuk ke Mekah setelah sekian tahun nggak bisa ke Mekah dan melihat orang-orang kafir Quraisy ciut. Nah, segitu. Ayo, berani apa? 2.000 nih datangnya. Dan mereka ciut tak, kecil hati nih. Waduh, apa yang bisa diperlukan? Dengan refleksnya, dengan gampangnya. Jadi bahasa kita itu apa ya? Refleks. Karena kebiasaan mengeluarkan syair, Abdullah bin Rawahah membacakan sebuah syair. Syair ini bukan kecatat, tapi pujian, rasa syukur. Bagaimana beliau ini bahagianya yang luar biasa bisa apa ya? Bisa berumrah dan memberikan bukti kepada orang-orang musyrikin Mekah bahwasanya kebenaran itu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai bersyair, Sayyidina Umar bin Khattab protes, negur beliau. Apa kemudian? Sayyidina Umar mengatakan, "Wa fi haramillahi taqulu syi'r." Abdullah bin Rawahah lagi umrah, lagi tawaf, anda sempat-sempatnya menyampaikan syair. Tetapi ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah mengatakan, "Khalli anhu ya Umar." Biarkan dia wahai Umar. Falahu wa asra'u fihim min nadhin nabi. Itu ungkapan syair itu lebih dahsyat kalau kedengaran oleh orang-orang kafir Quraisy, lebih dahsyat daripada ketapel. Itu kan ungkapan itu kalau diterjemahin cukup panjang. Dan Rasulullah SAW melakukan lari-lari kecil ketika tawaf itu salah satu asyawat hanya di 3 putaran pertama. Ada putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh mereka tidak melakukan itu, tetapi tetap dalam kondisi al-ittiba. Ittiba itu cuma dilakukan pada saat tawaf, saat sa'i. Dan kemudian setelah itu orang-orang musyrikin mengatakan sebuah perkataan, haula'il ladzina za'amtum annal humma qad wahanatuhum. Ini orang-orang yang bersama Muhammad yang dulu kita kira mereka akan mati gara-gara demam di Madinah. Madinah terkenal panas. Kemudian mereka mengatakan haula'i ajlan min kadza wa kadza. Ternyata mereka datang sekarang kondisi mereka jauh lebih kuat daripada saudara. Artinya ini mental udah kena. Siapa yang kena? Orang kafir. Nah, ini peristiwa Umrah. Jadi pertama tadi syariat Rasulullah SAW ketika tawaf lari-lari kecil,
Meskipun di dalam mazhab Syafi'i lari-lari kecil ini akan gugur ketika Masjidil Haram atau tempat tawaf lagi padat. Lagi padat. Ini saya doakan lagi mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji. Kira-kira kalau yang lagi tawaf 1 juta bisa lari kan? 1 juta orang mengelilingi Ka'bah. Bisa nggak kita lakukan lari-lari kecil? Nggak bisa. Kita di GBK aja kalau lagi olahraga, tapi lagi ramai bisa nggak bisa, padat. Nah itu makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ar-ramlu itu lari-lari kecil akan gugur kalau kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi dalam sebagian mazhab ada yang masih tetap mewajibkan, meskipun kondisi padat, setidaknya dia jinjit-jinjit lari di tempat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW selesai daripada tawaf, kemudian sa'i. Setelah sa'i kemudian berkumpul di bukit Marwah. Beliau bertahallul dan kemudian waqad waqafa al-hud hadiya 'inda al-Marwah, memotong hewan di sana. Hadal manhar wa kullu fujati Makkah al-Haram. Fa nahara 'inda al-Marwah. Dipotonglah beberapa hewan di sana. Wahala kauna dan dia mencukur rambut di sana. Wa kadzalika fa'ala muslimun, dan kemudian diikuti oleh para sahabat kaum muslimin. Tsumma ba'atha nasan ila Ya'juj. Kemudian Rasulullah pun memutuskan beberapa sahabat untuk mengambil senjata yang disimpan tadi. Itu senjata nggak dipakai, tawaf nggak dibawa, dibuktikan aja bawa senjata, tapi nggak ditanya. Kemudian Rasulullah SAW diberikan izin untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. 3 hari. Tetapi ketika hari keempat, di pagi harinya, sekelompok orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Falamma asbaha min al-yawm ar-rabi' atau Aliyan faqalu qul li sahibik, wahai Ali, sampaikan kepada temanku Muslim Muhammad, ukhruj 'anna faqad madha al-ajal. Keluarlah kamu dari apa? Keluarlah kamu dari tempat ini karena masa berlakunya sudah selesai. Segitu itu. Cuma dikasih waktu 3 hari. Memang kalau arti udah gendut, Pak. Kita kalau bertamu ke rumah orang yang punya rumah gede ke kita, baru duduk sebentar juga air nggak keluar. Kita mau pamit juga dia diri juga, kita baru ngomong nih. Ini belum mau nih Pak Haji, saya nggak lama-lama, ini diri juga. Tapi kalau yang didatengin senang, mau aja sih buru-buru di sini nih, kan lagi beli martabak, kan gitu. Kalau orang yang ini orang musyrik itu dari begitu benci. Akhirnya keluarlah mereka dari kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW setelah peristiwa ini diriwayatkan beliau menikah. Sepulang dari umrah beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith Al-Amiriyah, dan beliau menikah ada di satu tempat yang bernama Sarf. Ini kalau di daerah sekarang itu namanya, saya lupa, saya tadi gitu. Kalau checkpoint yang dari Madinah ada itu kalau masuk Mekah. Masih ingat kan? Bukan Rabi, udah masuk Mekah lagi. Saya lupa daerahnya. Ini nama-nama lama nih, nama klasik. Itu ada tuh. Namanya bukan Jirana, satu lagi namanya Shumaisi kita. Ada satu lagi saya lupa. Nah itu pokoknya di situ. Nah, ini sedikit saya perjelas. Dulu Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha bintil Harith di satu tempat. Menikah, kemudian Rasulullah pulang ke Madinah, dan yang kisah romantisnya lagi. Ketika Maimunah suatu saat sudah mendekati ajalnya dan kemudian sudah tinggal di negeri Mekah, beliau itu menjelang sakaratul maut, minta diantarkan oleh keponakan yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas masih keponakan. Minta kepada Abdullah bin Abbas untuk diantarkan
ke tempat di mana dulu Rasulullah melakukan atau melangsungkan akad nikah untuknya. Dan kemudian setelah itu, kalaulah aku meninggal, tolonglah kuburkan aku di sini. Itu saking cinta dengan Rasulullah. Ini kisah romantis itu. Setelah kemudian beliau dikuburkan di situ, pasca Rasulullah SAW, sampai sekarang kuburannya ada, saya lupa nama daerahnya. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke kota Mekah dari arah Madinah menggunakan jalur bis, setelah checkpoint masuk ke Mekah yang terakhir itu, sebelum Taim, ada Taim, terus ada satu lagi namanya. Nah itu di sebelah kanan jalan tol itu ada bangunan bentuknya kotak tanpa atap, jadi kayak makam itu. Nah itu adalah kuburannya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu ta'ala wa anha. Dan inilah kisah perang atau perang Umratul Qadha. Para ahli sejarah menyebutnya selain namanya Umratul Qadha, ada istilah namanya Umratul Qadiyah, ada Umratul Qisas, dan ada Umratul Sulh. Setelah itu Rasulullah SAW pada tahun ke-7, ke-8 dan sebagainya, sampai kemudian Rabiul Awal, beliau Rasulullah SAW melakukan beberapa peperangan kecil sepulang dari umrah, seperti perang Ibn Abil Aujah. Yang kedua, perang Khalid bin Abdullah yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Abdullah. Kemudian yang ketiga, perang Dzatu Adlah. Dzatu Adlah ini perang kecil. Dan Rasulullah tidak ikut perang itu, tapi mengirimkan pasukan-pasukan yang jumlahnya 50, 100. Dan yang keempat adalah perang Dzatu Irq ila Bani Hawazin. Dan kemudian nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas satu perang yang cukup hebat. Nanti di sini akan ada kisah kehebatannya seorang Khalid bin Walid menjadi seorang panglima, yaitu pada perang Mu'tah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.